kalau kita sudah menanamkan sebuah cita-cita, kemudian Anda akan meniti jalannya untuk cita-cita itu berhasil bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kesempatan ini saya mengajak kepada kaum muda, generasi penerus, para remaja. Anda hidup di dunia ini adalah perjalanan yang sangat-sangat penting. Perjalanan yang akan dituntut oleh Allah hasilnya apa sampai kita semua meninggal. Untuk itu saya pesan kepada generasi muda, dalam hidup ini Anda harus mempunyai sebuah cita-cita. Tentu cita-cita itu yang positif, yang baik. Cita-cita yang baik, yang positif, cita-cita yang menggembirakan. Anda harus menanamkan pada dirinya apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Contoh, saya kepingin menjadi dokter. Saya kepingin menjadi insinyur. Saya kepingin menjadi desainer. Saya kepingin menjadi pengusaha yang berhasil, saya kepingin menjadi politikus yang berhasil, dan lain sebagainya. Maka cita-cita itu agar sempurna, Anda sebagai remaja pertama-tama coba tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama, saya bercita-cita harus menjadi mubalek yang menjadi dokter. Saya harus menjadi mubalek yang menjadi insinyur. Saya harus menjadi pejuang agama yang mempunyai bisnis yang berhasil. Itu adalah cita-cita yang lengkap, tidak hanya cita-cita duniawi. Dan semua yang kami hasilkan di dunia ini saya upayakan untuk melancarkan ibadah kami kepada Allah, sehingga semua yang Allah berikan kepada saya bermanfaat dunia dan akhirat. Itu cita-cita secara umum. Cita-cita kalian secara terperinci mestinya banyak. Punya cita-cita bisa membahagiakan orang tua, punya cita-cita bisa membalas orang tua yang orang tua dari dalam kandungnya sudah menyusahkan kita, punya cita-cita agar bisa menghajikan orang tua, punya cita-cita membikinkan masjid, diberi mubalek, diberi mubaligot, tukang bersih-bersih bagi orang tua suruh ibadah tok, tidak urusan dunia lagi, kita yang mencukupi. Itu salah satu cita-cita di antara beberapa cita-cita. Nah, Anda cita-cita di dalam hati itu goreskan, tanamkan dalam hati Anda. Setelah itu Anda berusaha dengan apa? Duit, D-U-I-T, doa, usaha, iman dan tawakal. Ingat, Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku akan aku beri. Usaha, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau kamu tidak mau berusaha. Kemudian yang ketiga, fatullah wa antum mukun bi ijabah, mintalah pada Allah, kamu harus yakin diijabahi. Allah sudah berfirman kok, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadin fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan hambaku yang minta ketika minta kepadaku.
Ini kita harus yakin dengan firman-Nya Allah. Berdoa dengan tambahan wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat, berdoa, usaha, yakin dengan doa dan usahanya diberi sama Allah. Yang terakhir tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang berserah diri pada Allah, maka Allah akan mencukupi. Jadi para remaja, sebenarnya Allah telah membentangkan rahmat, nikmat kepada hamba itu luar biasa. Sudah diberi tuntunan, diberi tunjuk bagaimana keberhasilan dunia akhirat itu dicapai. Dan kalian kalau tidak memiliki sebuah cita-cita, hidup itu hampa. Tidak jelas jalanmu kemana. Tapi kalau kita sudah menanamkan sebuah cita-cita, kemudian Anda akan meniti jalannya untuk cita-cita itu berhasil bagaimana? Menjadi orang kaya raya berarti kamu harus kerja keras, mujid-mujid. Ya, dibarengi dengan doa, sholat. Ya, menjadi seorang yang ahli politik berarti kamu harus belajar. Di samping itu harus tambah berdoa, minta sama Allah, berusaha. Kamu menjadi orang bisnis, berarti kamu juga harus berusaha biar berhasil, minta sama Allah, berdoa sama Allah. Jadi ibadah kita itu jelas. Ibadah kalian sebagai remaja itu jelas. Karena sudah punya arah yang jelas, cita-citaku seperti ini, maka langkahku harus seperti ini. Tapi kalau kamu tidak punya cita-cita hidup ini, tidak punya ide, tidak punya gagasan, saya harus jadi apa? Hidupmu hampa, tidak jelas yang kamu lakukan kemana, tujuanmu kemana, arahnya tidak jelas, yang Anda lakukan juga tidak jelas, akhirnya Anda menjadi orang yang bingung, jadi apa tidak jelas. Ini yang kami maksudkan. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita yang luhur, yang baik, ya tanamkan, kemudian cita-cita itu diusahakan semaksimal mungkin dengan upaya lahiriah, didorong dengan sholat, berdoa, dan yakin dengan doa dan sholat itu, kemudian diserahkan kepada Allah. Hasilnya apapun, kita syukuri, kita terima, kita ridho, karena Allah pasti akan memberi kita yang terbaik. Kalau kita sudah berusaha, pasti Allah memberi kita yang terbaik, karena Allah adalah tahu gaib dan kita tidak mengerti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita itu benci akan sesuatu tapi itu lebih baik bagi Allah. Kamu tidak tahu. Ya, dan kadang kamu itu cinta tapi itu lebih jelek bagi kamu. Allah yang tahu. Maka kita tawakal kepada Allah. Ini para remaja sekalian, andai kata Anda sudah punya prinsip hidup seperti itu, the best people in the world, itu adalah orang yang terbaik di dunia. Karena bisa mencapai cita-cita dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi kalian para kaum remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.